Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to KPI Podcast Tribakti. Tentunya masih bersama saya Muhammad Anas yang bakal ngasih kamu informasi menarik dan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Tapi sebelumnya di sini Anas pengen menyapa dulu nih, gimana kabarnya teman-teman online semuanya. Anas berharap semoga kita diberikan kesehatan dan tentunya semoga semua urusan kita diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, dan tentunya semoga semua hajat yang kita inginkan dapat dijabah oleh Allah. Amin. Baik teman-teman, hari ini saya sudah bersama dengan Kaprodi yang mungkin bisa terbilang Kaprodi ini baru ya, yang mana di bawah naungan Fakultas Dakwah, yaitu dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, di video kali ini juga Anas akan mengorek gimana sih apa itu dari ilmu Al-Quran dan Tafsir ya, karena memang masih tergolong baru, jadi mungkin Anas juga pun masih pengen tahu gitu kan, lebih jelasnya gitu. Nah, di video kali ini juga Anas sudah bersama dengan kepala kaprodinya atau kaprodinya, ya ini ada Bapak Mahi ya, kita sapa dulu deh, boleh ya? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Baik kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Luar biasa baik. Gimana Pak, tadi ada kendala nggak waktu mau menuju ke podcast? Lancar ya. Karena teman-teman KPI ini terus memandu, mengawal. Oke, alhamdulillah Pak ya. Mantap ya. Tapi tadi ingat gak Pak panitia mana yang mandu Bapak kesini? Krunya yang mana? Sudah beranjak mungkin ya. Nggak tahu kemana ini. Oke, tentunya luar biasa sekali. Terima kasih buat guru yang sudah membimbing ataupun mengajak Bapak mengarahkan untuk masuk ke ruangan podcast kita. Nah Bapak, ini kita pengen tanya-tanya dulu ya, kita korek seperti biasanya gitu kan. Mungkin teman-teman belum tahu nih asal usul dan juga pengalaman Bapak gitu ya di dunia mulai belajar sampai saat ini menjadi seorang kaprodi gitu kan. Nah Bapak Mahi ini mempunyai nama lengkap Bapak Syaiful Mahi Ula Ar-Rois SUD MAG, betul Pak G? Alhamdulillah betul ya. Oke, betul. Sekarang kita mau tanya nih Pak, Bapak sendiri kalau boleh tahu dulu kuliahnya di mana Pak? Saya kuliah S1 di dulu saya masuk itu masih statusnya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta. Di STAIN namanya. Tapi begitu saya keluar sudah berubah statusnya menjadi IAIN. Oke. Dan dengar-dengar sekarang sudah jadi UIN. Wah, luar biasa Pak. Di Fakultas Usuluddin, kemudian prodinya dulu itu tafsir hadis karena memang belum dipecah, masih digabung. Kemudian yang kedua saya berinisiatif untuk pulang. Artinya sekolahnya biar nggak jauh-jauh. Saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Kediri. Jadi IAIN Kediri. Di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Berarti untuk S1-nya itu masih ilmu hadis Bang ya? Karena belum tafsir hadis. Oh, tafsir hadis. Ya, tafsir waktu hadis. Belum dipecah ya? Belum dipecah. Terus setelah itu S2-nya lanjut di IAIN Kediri. Betul. Oke, berarti mohon maaf Bapak ini asli Kediri ya? Asli Kediri saya. Wah, ini teman-teman kalau misal pengen beli yang beli sampai kalau misal teman-teman pengen dapat calon orang Kediri ini seperti beliau, sosoknya luar biasa ini. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Oke. Nah, Bapak lanjut lagi nih, mungkin kalau boleh Anas tahu ini Bapak sudah berapa lama ya ngajar di Tribakti sendiri? Kalau lamanya sih belum terlalu lama sebetulnya. Kalau dibandingkan dengan guru-guru kita yang sudah lebih dulu mengajar dan mengabdi kemudian membimbing kita di Tribakti. Saya baru kurang lebih 2,5 tahun lah, atau memasuki tahun ketiga. Mungkin saya startnya di 2020 awal. 2020 awal ya? Oke. Terus di tahun 2020 awal itu Bapak posisinya sebagai apa dan di fakultas mana kalau boleh tahu nih Pak? Awalnya sih di perbantukan di Fakultas Syariah. Syariah. Dan saya mengampu mata kuliah manajemen dan administrasi KUA di semester 7 dan berlanjut dan kemudian menyesuaikan mata kuliah atau sesuai bidang keilmuan saya. Berarti bisa dikatakan setelah 2020 awal itu dari syariah kemudian mulai beranjak ke dakwah yang saat ini pun menjadi kaprodi ya, sesuai dengan ya kira-kira seperti itu. Dan Dan kaprodi ini bukan sebuah jabatan yang harus kita bangga-banggakan menurut saya.
karena ya ini adalah amanah yang memang harus kita upayakan bersama, harus kita song-song bersama, karena ini kampus kita tercinta, gitu lah kira-kira ya. Berarti bisa dikatakan untuk kepentingan bersama Pak? Betul ya, ya. Biasa sekali. Nah ini Pak, kan Bapak sudah terhitung lama ya, mungkin kalau diharikan itu sudah lebih dari 365 hari. Karena tadi Bapak mengatakan bahwa sudah hampir berjalan 3 tahun Pak ya. Ya. Nah mungkin ada testimoni nih Pak untuk kampus Tribakti selama Bapak mengajar di Tribakti sendiri. Kampusnya strategis. Strategis. Yang jelas menurut saya kampus Tribakti ini kampusnya strategis. Jadi kalau kita perlu apa, perlu mau kemana begitu, startnya dari kampus Tribakti itu tepat lah menurut saya. Oke lah ya. Itu dari posisi geografis ya. Oke, geografis. Kemudian dari apa namanya internal sendiri, menurut saya Tribakti itu karena kita ini basicnya adalah pesantren, jadi ya begitulah, suasana yang dibangun dalam kampus ini tidak lepas dan tidak jauh dari pesantren. Jadi antara guru, antara dosen dan mahasiswa itu terjalin hubungan yang sangat baik. Ada alasan lagi nggak Pak? Apa misalnya? Ini saya tanya nih. Berarti tadi secara geografis itu strategis, kemudian yang kedua karena juga berbasis, mungkin bisa dikatakan berbasis pesantren ya. Betul, ya, berbasis. Jadi hubungan antara mahasiswa dan dosen ini saling berkaitan dan saling terjaga. Betul ya, dan itu penting menurut saya, penting sekali ya, karena ilmu ini memang akan sampai kepada empunya atau yang akan dituju itu manakala semua apa yang dibutuhkan syarat dan prasyarat untuk mencari ilmu itu dipenuhi. Salah satunya adalah menghormati guru, itu penting menurut saya. Kita sebagai dosen sebetulnya tidak mau juga untuk dihormati, tapi itu adalah hak dari dan kewajiban dari para teman-teman mahasiswa. Oke, luar biasa. Kalau kita kan kewajibannya kan menyayangi dan mengarahkan gitu ya. Betul. Berarti kita harus merasa disayangi gitu kan, biar hubungan antara mahasiswa dan dosen ini saling terjaga gitu, dan lebih akrab Pak gitu. Betul ya, penting itu. Berarti mungkin ini saya berpendapat sih, kalau dari saya pribadi ada nggak sih Pak keluh kesah gitu kan? Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa hubungan antara mahasiswa dan dosen terjaga gitu, berarti selama ini pernah nggak nemu keluh kesah yang mungkin mengganggu Bapak atau hal lain? Kalau sampai di tingkat keluh kesah sih enggak ya, cuman hanya unek-unek gitu ya. Terutama waktu kita dulu itu kuliahnya daring. Oke. Dan itu menyulitkan sekali bagi seorang dosen. Karena ya itu tadi ya, karena basic kita ini adalah pesantren, sehingga teman-teman yang ada di pesantren itu disiplinnya itu tidak sama dengan teman-teman yang di luar. Mungkin teman-teman yang di luar kampus-kampus lain itu karena mungkin kebanyakan di rumah stay-nya atau di kos atau di mana lah, yang itu bebas membawa alat elektronik berupa handphone atau gadget yang lain. Tapi tidak untuk teman-teman yang kuliah di Tribakti, yang notabene-nya teman-teman itu stay-nya di pondok, pesantren. Ya memang ada satu koordinasi khusus yang mewajibkan bahwa nanti misalkan kelasnya Pak Maki nanti kuliahnya jam sekian gitu. Itu memang di schedule atau terjadwalkan. Tapi secara teknis di pelaksanaan kita tetap ada gap atau jarak gitu ya, karena gadget itu kan prinsipnya ada di tangan ya. Satu orang satu gadget. Betul. Nah, kalau beberapa orang terus gadgetnya satu itu mungkin agak menyulitkan. Itu saja apa unek-uneknya atau angan-angan waktu itu. Tapi setelah kita kuliah offline ya everything is fine. Semuanya berjalan dengan baik. Luar biasa sekali. Berarti memang mungkin Bapak punya unek-unek itu di saat daring Pak ya? Betul ya. Luar biasa sekali. Dan alhamdulillah sekarang berarti lancar Pak gitu? Wah, lancar sekali. Tidak ada masalah. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih, ada enggak Pak hal yang mungkin Bapak sukai gitu ngajar di Tribakti? Tapi jangan bilang suka mahasiswinya loh Pak. Suka karena mereka anak-anak saya. Oke. Gitu ya.
Kalau yang saya sukai banyak sekali ya, tapi yang paling saya sukai itu ya kultur di sini. Ya, jadi itu yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kultur sebuah institusi pendidikan atau lingkungan yang mendukung itu penting sekali. Jadi lingkungan seperti ini yang terbangun di antara kita seperti ini penting. Jadi itulah yang menjadi dasar menurut saya untuk kita mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya di kampus atau di tempat manapun. Saya kira suasana lingkungan yang mendukung itulah yang paling penting. Baik itu lingkungan dari dalam diri kita sendiri maupun lingkungan bi'ah atau lingkungan di sekitar gitu. Kelas yang mendukung, teman yang baik, dosen yang aktif, kemudian mengajar dengan ikhlas, itu menurut saya adalah hal yang paling penting dalam proses yang saya sukai di sini. Berarti bisa disimpulkan salah satu hal yang mungkin Bapak sukai walaupun banyak yang disukai nih Pak, banyak. Itu adalah kulturnya Pak ya. Betul ya. Oke, siap, luar biasa. Nah, karena ini ngalir terus ya sampai Anas lupa buat ngingetin teman-teman nih Pak. Nah, yang katanya buat teman-teman mungkin yang belum gabung di channel kita ini bisa banget gabung. Caranya gimana sih? Caranya kalian cukup mudah dengan cara subscribe, kemudian juga di share, di like dan juga di komen video-video yang ada di channel podcast KPI Tribakti. Dan tentunya jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru yang kita upload. Oke. Nah, Bapak lanjut lagi boleh ya Pak ya? Oke. Ini masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum ini ya, belum tersampaikan semuanya gitu Pak. Lanjut kita. Oke, nah Pak, kita kan tahu nih Pak, bahwasannya prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir ini kan baru nih. Nah, Anas pengen tanya nih Pak, dengan adanya prodi yang baru ini, mahasiswa yang masuk sekarang ini berapa kalau boleh tahu Pak? Oke, ya kita patut syukuri ya, kampus kita punya prodi baru. Betul. Dan mungkin akan lahir lagi prodi-prodi yang baru yang lain. Tapi untuk awal pendirian prodi baru ini sementara hanya dua dulu maksudnya. Oke. Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan kemudian Tadris Matematika yang ada di PA, yang ada di Tarbiyah. Dan setelah kita melewati masa PMB, OPAK dan seterusnya gitu ya, saya mengamati dan membaca bahwa antusias para teman-teman calon mahasiswa atau masyarakat pada umumnya itu baik untuk prodi baru ini. Dan terbukti yang mendaftarkan diri sebagai mahasiswa waktu itu hampir mencapai 52. Wow, luar biasa Itu sekali. di prodi IAT. Dan di prodi Tadris Matematika angkanya mungkin kisaran 20K. Dan itu luar biasa. Kita yang notabene-nya basicnya pesantren tapi punya Tadris Matematika yang banyak peminatnya, begitu, itu kan luar biasa. Nah, itu menjadi catatan dan catatan kita untuk lebih semangat lagi gitu ya. Dan ternyata masyarakat umumnya itu mempercayakan diri anaknya untuk kuliah di putra-putrinya untuk kuliah di Tribakti gitu kira-kira. Ya baiklah, bagus sekali antusiasnya dan menjadi catatan lebih kita untuk meningkatkan SDM maupun yang lain gitu. Luar biasa sekali ya, dengan jumlah yang mungkin bisa dikatakan lebih dari 50 Pak ya. Betul ya. Nah, ini sekarang Anas pengen tanya nih Pak, untuk teman-teman mungkin kalau saya pribadi ya, kan kita tahu nih waktu SMA atau sederajat itu kan banyak sekali jurusan, ada bahasa, mungkin IPA, IPS, agama gitu. Nah, mungkin Anas juga yakin pasti dari 52 teman-teman ini semuanya tuh enggak, ataupun mungkin bahkan dikatakan nol budol ya, itu belum paham tafsir gitu kan. Nah, ini nanti kira-kira nih Pak, sistem pembelajarannya bagaimana yang akan diterapkan di ilmu Al-Quran dan Tafsir ketika nanti menemukan mungkin mahasiswa yang memang benar-benar belum mengetahui itu apa ilmu Al-Quran dan Tafsir? Ya, kebetulan ada teman dari Kendari waktu itu mendaftarkan dirinya, dia bersama orang tuanya mendaftarkan diri, kemudian menyampaikan unek-unek bahwa anak saya atau putra saya ini mulai dari katakanlah mulai dari nol begitu. Dan apa tindak lanjut kita atau konsekuensinya nanti waktu kegiatan belajar dan mengajar itu berlangsung? Karena kan ini yang lain sudah bisa diajak lari kencang dan temen yang mohon maaf yang notabene-nya masih sangunya masih belum banyak, ini harus terengah-engah gitu ya, nyusulnya itu ngoyo gitu. Dan itu akan kita antisipasi dengan melaksanakan kelas yang
group focus decision gitu ya kira-kira. Jadi teman-teman nanti kita kita klasifikasikan begitu ya. Kamu kira-kira ini di grade yang mana? Kamu di grade A, B atau C? Kalau di grade A, oke, kamu ikut sini. Kalau di grade B, kamu ikut sini dan seterusnya. Kalau yang C, itu nanti akan ada sendiri fokus group decision-nya. Jadi akan ketemu nanti di akhir semester itu suatu grup besar yang sudah capable dengan kemampuan yang akan dibekali prodi IAT. Ya, jadi kalaupun ada jarak itu biar tidak terlalu jauh antara yang winter dan tidak terlalu winter. Jadi ada meskipun tidak sama semuanya ataupun tidak terlalu jauh gitulah ya, kira-kira standar gitulah. Standar kompetensinya terpenuhi dan yang lain itu terpenuhi dan tidak ada gap terlalu jauh jaraknya biar tidak jomplang begitu ya Mas Anas. Baik. Yeah. Nah, nanti rencananya program ini apakah masuk ke dalam pembelajaran mata kuliah atau mungkin di luar mata kuliah Pak, kalau boleh tahu? Sementara sih masih saya masukkan di luar mata kuliah. Oke. Sambil memantau perkembangan yang ada di dalam kelas, karena memang baru 2 kali saya masuk di kelas IAT itu baru 2 kali. Jadi ya memang pendekatan terus dilakukan, kemudian biar semakin terbangun komunikasi antara saya maupun dengan teman-teman mahasiswa ini. Gitu Mas. Oke, baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya boleh ya? Oke, boleh. Lanjut. Nah, kita kan tahu nih Pak, semakin berkembangnya zaman tentunya juga banyak banget. Bahkan sebelum perkembangan zaman pun sudah ada nih yang namanya kayak pemaknaan ataupun penafsiran Al-Quran dari berbeda-beda madhab ataupun berbeda-beda pandangan gitu Pak. Yeah. Nah, kalau dari Bapak sendiri, sepenting apakah sih Pak jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir di zaman yang sekarang ini untuk mahasiswa baru ya, bisa dikatakan gitu? Kalau saya yang menjawab pasti nanti subjektif, Okay. Tapi tetap akan saya jawab. Jadi memang otoritas yang dimiliki oleh lulusan IAT nanti ini besar. Jadi tanggung jawab moralnya itu mungkin besar. Sebesar tema prodi yang diusung. Kalau tema prodinya kan ilmu Al-Quran dan tafsir. Okay. Orang membaca itu pasti, ini berat ini. Otoritasnya nanti akan harus bisa menafsirkan Al-Quran gitu. Dan itu ya memang benar. Oh iya. Itu memang benar. Yang punya otoritas atau wewenang untuk akhirnya nanti menafsirkan atau membaca sebuah karya tafsir itu ya teman-teman IAT. Saya bukan mengatakan yang lain tidak punya otoritas atau wewenang loh ya. Betul. Tapi akan lebih tepat apabila teman-teman IAT ini kecimpung langsung atau masuk langsung ke dalam dunia yang ada di mata kuliahnya dulu. Kalaupun mengajar sesuai tema prodinya. Kalaupun dia menjadi dosen tema seperti prodinya. Oke, tapi sebelumnya saya ingin menegaskan ya bahwa ini konteksnya adalah untuk teman-teman, mohon maaf yang mungkin sebelumnya di pondok itu dunianya adalah Al-Quran. Contohnya mereka di pondok Al-Quran atau sedang menghafal Al-Quran, atau bahkan yang sudah selesai hafalan Al-Qurannya atau sudah mencapai 30 juz selesai khatam gitu ya. Itu akan lebih menemukan rumahnya manakala ia masuk ke prodi IAT. Jadi ia serasa pulang nanti. Jadi masuk prodi IAT itu, wah ini rumah saya ini. Dia akan menemukan rumahnya dan itu akan menambah kenyamanan dan kesenangan atau kegembiraan dalam belajar di kampus ini. Penting menurut saya penting ya, menemukan rumah yang nyaman, kemudian teman yang sefrekuensi gitu ya. Betul. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa pentingnya masuk ilmu Al-Quran tadi adalah mungkin ketika di pesantren tadi sudah punya bekal, kemudian mahasiswa tadi masuk ke jurusan IAT, itu bisa menjadi rumah bagi mahasiswa tersebut. Betul ya. Oke, betul. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak dari saya Pak. Nah kadang ini banyak sekali teman-teman bilang kayak gini, wah aku salah masuk jurusan nih. Nah itu sering nggak sih Pak dengar kayak gitu Pak?
Kalau dengar langsung mungkin belum ya. Oh belum ya. Tapi kalau di belakang saya tidak tahu. Oh iya, nah, itu tuh sering banget saya mendengar bahwa siswa bilang kalau aduh saya salah jurusan nih. Nah ini untuk meyakinkan teman-teman nih yang sudah masuk ke IAT, ini pesan buat Bapak gimana Pak? Biar mungkin bisa dikatakan mereka tuh bukan salah langkah ngambil jurusan itu gitu. Pertama Anda harus bagi ini buat teman-teman ya. Anda harus meyakinkan diri Anda bahwa pada dasarnya ilmu Allah itu di mana saja sama. Ya, ilmu Allah maksud saya adalah di fakultas mana saja itu sama. Itu semuanya adalah kategorinya ilmunya Allah. Dan kita diberikan ruang dan waktu sebebas-bebasnya untuk memilih. Akan tetapi ketika dalam teknis pelaksanaan kita itu ternyata sudah memilih jurusan A yang sebetulnya kita ingin memilih jurusan B, dan itu sebetulnya tidak jauh beda. Artinya antara misalkan di Fakultas Jawa, antara KPI kemudian PI dan IAT itu sebetulnya perbedaannya tidak terlalu mencolok karena basic kita itu adalah institut keagamaan. Jadi nomenklaturnya itu nanti umum menjadi satu. Kalau manakala kita masuk di institusi atau sebuah kampus yang notabene dia adalah keagamaan, jadi ya sama aja. Mana mau dia di KPI misalkan atau di PI ataupun di IAT, itu sama saja keilmuannya. Hanya saja mungkin yang membedakan adalah spesialisasinya nanti. Nah, tapi secara keilmuan umum sama. Karena di semester awal sampai semester 3 itu mata kuliah kita ya sama kok Mas Anas ya. Sama kok. Banyak yang mirip begitulah. Banyak yang mirip. Dan itu saya yakin akan menjadi bekal penting dan membekas nantinya. Kalau sudah semester 5 itu mungkin mohon maaf agak menurun gitu ya semangatnya. Semangat untuk hadir di kampus, tapi semangat untuk belajarnya itu tetap baik. Semangat yang lainnya mungkin menurun, tidak seperti semester 1 dulu begitulah kira-kira, tapi semangat belajarnya tetap. Saya pernah sekali mengajar di semester 5 semester kemarin, di semester 4 kemarin itu mereka itu ya biasa saja, tapi ketika saya tawarkan untuk diskusi kemudian membuka sebuah dialektika tentang pembahasan suatu tema, mereka antusiasnya baik. Maksud saya semangatnya tidak turun begitu, semangat untuk belajarnya. Sementara itu ya kira-kira ya apa yang menjadi catatan saya. Jadi yakinkan bahwa diri Anda, teman-teman itu tidak salah masuk kampus dan tidak salah masuk jurusan, karena ya insya Allah sama. Apa yang didapat secara keilmuan, mungkin yang membedakan itu tadi spesialisasinya. Manakala Anda dan teman-teman Anda yang lain itu menyatakan diri bahwa saya adalah lulusan Tribakti, maka semua orang tahu bahwa Anda itu nanti akan pinter di hal-hal kajian keagamaan. Tapi yang lebih menonjol di manakala Anda terjun ke dunia instansi ataupun institusi yang khusus, maka itu membutuhkan spesialisasi. Dan itu tidak sulit untuk bagi kita untuk menyelami kemudian beradaptasi begitu ya. Kan sunnah hal-hal seperti itu sudah biasa. Kira-kira seperti itu Mas Hansi. Oke, baik, berarti dapat disimpulkan bahwa yakinkan diri Anda ataupun yakinkan diri kamu teman-teman kalau sudah masuk ke prodi yang kamu pilih gitu. Karena sebenarnya yang namanya keilmuan itu sama, yang membedakan hanya pada spesifikasinya Pak. Spesialisasinya. Nah, oke, baik Bapak, ini obrolan kita pada hari ini. Terima kasih Bapak, dan tentunya buat kalian teman-teman yang sudah masuk ke jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir, semangat, jangan sampai berpikir bahwa kalian salah jurusan. Yakinkan bahwa kalian bisa menjadi seorang yang luar biasa ketika kalian sudah masuk ke jurusan IAT. Dan terima kasih buat kalian semua sudah menonton videonya dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapak juga waktunya yang sudah diberikan hari ini ya. Dan tentunya tidak lupa asikakan buat kalian, jangan sampai lupa untuk subscribe, kemudian gabung ya, like, share, dan juga komen video-video yang ada di channel KPI Podcast Tribakti. Dan tentunya jangan sampai lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kita. Dan saatnya Anas pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.